Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Surga? Baik, Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Sobat Surga, ngerasain gak sih kalau misalnya nih ya kita lagi niat-niatnya nih. Pingin lurus di jalan Allah, pingin ibadah tepat waktu, pokoknya pingin menjadi yang lebih baik. Itu pasti ada aja godaannya ya, ada bisikan-bisikan syaitan. Wah ya kan, pasti kerasakan di saat kita niat, bisikan godaan itu malah justru makin kenceng. Nah kita nih akan bahas nih di episode kali ini, karena kita akan bahas mengenai setan musuh kita yang nyata. Wah, kita langsung aja ya untuk tanya-tanya kepada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kenapa kok doa-doa Ustadz? Iya, karena kan setan musuh yang nyata. Iya. Saya takut itu dirimu menjadi setanku, Oh, aku menjadi setanmu. Enggak, karena setan itu kan bisa berwujud dalam banyak hal. Salah satunya memang bisa dalam bentuk wanita dalam pengertian syahwat. Ya, sebetulnya kalau urusan itu bukan hanya setan jadi wanita atau wanita jadi setan atau laki-laki jadi setan juga bisa. Iya dong. Karena Pak dulu Ustadz, Nabi Yusuf juga tergoda oleh seorang wanita, wanita juga ada yang tergoda oleh laki-laki. Iya. Ya, artinya semua godaan kejahatan itu adalah wujud dari setan yang nyata. Bisa dengan harta, bisa dengan tahta, bisa dengan kuota. kok kuota Ustadz? Karena banyak kan orang yang menipuan dengan kirim pulsa, kirim itu, mama minta pulsa. Mama minta pulsa, papa minta Itu pulsa. setan, itu bagian dari kerja setan. Ya, karena setan itu kan bergerak melebihi, dalam hadis sampai dikatakan lebih halus daripada aliran darah. Kita itu aliran darah kan nggak berasa, ya setan lebih halus dari itu. Jadi kadang-kadang orang setan itu misalnya dalam bentuk kesombongan. Sombongan itu adalah setan. Karena awal dari dosa itu adalah kesombongan. Yaitu ketika iblis suruh bersujud, suruh menghormati Adam, tapi tidak mau. Maka awal dari dosa adalah kesombongan. Orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, dia merasa lebih suci. Jadi setan bisa masuk kepada ahli ibadah. Bisa ada masuk orang yang ahli ilmu, merasa dia paling pintar, dia bisa karena kaya. Itu bisa kemasukan setan loh, sehingga merendahkan. Miskin juga bisa, apalagi. Oh, miskin juga bisa Iya, miskin sehingga dia pengen segera ngerampok orang karena cintanya pada harta. menghalalkan segala cara. Nah itu, jadi setan bisa masuk ke semua orang. Artinya bisa digoda oleh setan walaupun dia orang pinter, walaupun orang pinter itu lebih sulit. Pinter agama maksudnya, tahu agama, lebih sulit digoda daripada ahli ibadah. Emang beda ya Ustadz? Beda. Ahli ibadah kalau nggak ada ilmunya, setan menggoda 100 ahli ibadah, digoda mudah sekali oleh setan. Tapi satu orang berilmu akan sulit. Artinya bandingannya itu 100 ahli ibadah sama satu orang berilmu. Maka hari ini kita bicara tentang bagaimana juga mengilmui supaya cara-cara, tips-tips untuk menghindari godaan setan. Itu satu. Karena setan itu sebetulnya lemah. Tapi ada manusia yang lebih lemah daripada setan itu. Nah, artinya sebetulnya kita punya kekuatan. Sebenarnya kita lebih kuat daripada setan sebenarnya. Asal kita tahu ilmunya. Cuman kadang-kadang nggak tahu ilmunya, sehingga setan mudah sekali menggoda kita. Dan kita lemah aja sama godaan setan gitu ya Ustadz ya. Oh baiklah, jadi sebenarnya kita lebih kuat gitu dibanding setan begitu Sobat Surga ya. Nah baiklah, kalau begitu sekarang nih ada yang biasa, pengen ada yang curhat Ustadz. Ayo, sama kita Ustadz memang Wijayanto. acaranya curhat. Iya, ini memang acara curhat ya kan. Dan di sana sudah ada Naila reporter kita. Silakan Naila. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Manusia adalah makhluk yang tak pernah luput dari kesalahan. Bisa karena hawa nafsu, bisa juga karena bisikan setan. Tapi bukankah alangkah baiknya jika kita sebagai manusia selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Untuk itu mari kita simak curhatan-curhatan dari Sobat Surga. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama aku Gelis. Begini Pak Ustadz, aku tuh sering melakukan kesalahan yang sama. Tapi aku nggak pernah bisa berubah, susah banget buat berubah. Ustadz punya tips nggak sih buat aku bisa istiqomah? Makasih Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gelis. Sesuai namanya ya, namanya Gelis, wajahnya juga gelis. Gelis Cuman gitu kalau ya? di Jawa gelis beda artinya. Apa tuh Ustadz? Segera.
segera. Gelis, Ah, segera, ya, menyegerakan. Ah, tapi kalau ya. di Jawa Barat gelis itu artinya Cantik, ya. Makasih loh ya. Oh, bukan dong, itu Masa harusnya lu- saya iya, dong, iya. Pak. Pak Ustadz yang ngomong sama saya Oh, iya. dong harusnya. Jadi gelis kalau Jawa Barat itu cantik. Terima kasih Pak Ustadz, gitu Soalnya ya. aku bicara yang sebaliknya. sih. Oke, baiklah. Ya, setan itu sebetulnya betul tadi dikatakan orang berbuat maksiat melanggar agama karena dua aspek atau dua faktor. Faktor internal ada nafsu. Faktor eksternal ada setan. Internal itu kadang-kadang lebih berat daripada faktor eksternal. Nafsu itu inna nafsa la amarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senangannya pada kejahatan. Di luar itu ada godaan setan dan juga ada bisikan malaikat. Maka adalah lamatul malaik, lamatus syaiton. Ada satu godaan atau satu ajakan kepada kebaikan itu malaikat, ada satu kejahatan, ajakan kepada kejahatan itu setan. Coba dibaca surat Yusuf surat ke-12 Yusuf ayat 53. Di sana dikatakan wama ubariun nafsi, sesungguhnya aku, kata Nabi Yusuf, tidak bisa melepaskan kesalahan karena setiap manusia itu pasti punya. Yusuf ayat 53. Ya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena Nabi Yusuf, Nabi aja bisa salah. Nabi itu manusia biasa, maka bisa salah. Karena Nabi bukan malaikat, maka manusia tidak mungkin benar terus, berarti itu malaikat. Kalau salah terus berarti setan. Manusia itu in between. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan. Setannya sana, itu kameramen yang sana. Ya. Nah, jadi manusia itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya, setan itu biasanya kiri, kalau malaikat kanan. Maka sesuatu yang baik dialamatkan ashabul yamin. Yamin itu kanan dan yang jelek itu kiri biasanya. Jadi yang sana-sana itu setan, yang sini-sini setan, sini malaikat. Manusia di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Ya, itu mana. Ya. Cuman di pemirsa terbalik. Jadi yang kiri dirimu. Loh, berarti saya kena juga dong. Iya, makanya bisa setan, bisa malaikat manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Setiap orang punya nafsu, nafsu itu la amarotum bisu. Nafsu itu senangannya kepada kejahatan, maka setiap orang mau amal baik, bayangannya adalah yang positif. Tapi kalau amalnya negatif, bayangannya positif. Maka orang itu kalau pengajian pengen segera pulang, waktunya 5 menit, baru 5 menit serasa 2 jam. Tapi kalau hiburan, sudah 2 jam rasanya 5 menit. Inilah karena pengaruh nafsu. Maka orang itu kalau mau beramal jahat, selalu yang dibayangkan senangnya. Orang mau nyopet, itu yang image-nya yang positif. Kalau nyopet bayangkan negatif, nggak jadi nyopet. Wah, nanti aku ketangkep nih, nggak jadi nyopet. Tapi apa semua nafsu begitu? Untuk menjawab permasalahan tadi, dilanjutkan. Ya, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inilah jawabannya. Nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhan, maka tidak mudah tergoda setan. Bagaimana nafsu yang dirahmati oleh Tuhan? Itu yang jadi bahasan kita. Oke, baiklah ya. Nanti kita bahas lagi tentunya masih dengan episode dengan tema setan musuh kita yang nyata. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wah, tadi kita kepotong nih Ustadz. Ya. Nafsu yang dirahmati Allah itu gimana Ustadz? Salah satu rahmat akan turun kalau ada satu kegiatan untuk doa, untuk ibadah. Dan salah satunya juga diperlukan pembiasaan. Karena kadang-kadang kebiasaan atau pembiasaan kita ini, biasaan berbuat baik, nanti tidak mudah amal jelek. Kalau sudah biasa jelek, untuk baik juga susah. Orang kalau nggak biasa pakai kerudung pertama melorot terus. Iya, atau gerah. Ya. Tapi kalau udah pakai kerudung, sekarang Nisa saya ajak jalan-jalan pakai you can see, pakai tank top. Udah nggak nyaman. Nggak nyaman, Ya. karena udah biasa. Di dalam beribadah juga perlu pembiasaan. Orang kalau udah biasa dalam kebaikan, insya Allah itu bagian yang dirahmati oleh Allah.
Wah, ternyata itu ada ternyata nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu yang ada di jalan Allah pastinya ya Ustadz betul. ya. Yang ada Baik. biasa berbuat baik ya. Ya, oke Sobat Surga, ini nih kita saatnya untuk buka curhat-curhatan lagi dari Sobat Surga ya. Pokoknya sekarang kita lihat dulu aja yuk curhatannya kayak apa, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Icep Pak Ustadz. Saya sering digangguin sama setan Pak Ustadz. Bener nggak ayat kursi itu bisa mengusir setan Pak Ustadz? Dan di balik ayat kursi itu sebenarnya ada apa Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Icep. Kayaknya salamnya aja sudah tergoda setan juga. Tapi saya juga agak ambigu, apa ya, saya sering digoda setan tuh apa? Mungkin suka diliatin atau suka ada nafsu-nafsu yang Iya. mengarah ke tidak kebaikan, mungkin gitu ya Ustadz? Ya, karena setan itu menggoda di dalam banyak aspek, di dalam banyak. Artinya begini, setan itu bisa berupa satu kertas dari hati, bisa juga wujud nyata. Wujud nyata itu berupa manusia yang kita ingin berangkat pengajian, ada saja yang ngajak ke shopping, clubbing, meeting segala macam. Artinya kadang-kadang teman dekat itu bisa jadi setan bagi kita. Berkaitan dengan ayat kursi, kita lihat ayat kursi sendiri itu bicara tentang bagaimana tauhid. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Artinya Allah sendiri itu kan disebut di situ adalah, atau dibaca aja lah sebenarnya ada Al-Baqarah 255. Ketika Abu Hurairah itu sering digoda setan karena apa? Baitul Mal itu sering tergoda untuk itu, maka akhirnya apa yang dilakukan? Seringlah baca ayat kursi. Ya. Ternyata dengan baca ayat kursi itu setan menjauh. Baik. Dan tidak hanya ayat kursi sebetulnya, semua ayat kalau dibaca itu setan menjauh, maka gampang. Rumah kalau dibaca Quran maka jauh dari setan. Oke. Ya, Ya. coba dibaca ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, jadi kalau ada Allah di satu tempat tidak ada syirik di dalamnya, maka sesungguhnya disitulah setan akan menjauh. Makanya orang berbuat maksiat nggak pernah berdoa kan? Iya. Mau pacaran Bismillahirrahmanirrahim, nama itu pacaran nggak pernah. Orang mau nyopet Bismillahirrahmanirrahim, nama itu pacaran tidak pernah. Mohon maaf, baik deh sebelum pacaran kita mulai kita baca ayat kursi, kan nggak pernah. Nah itu baca Quran sendiri udah bacaan. Terus Yang maha hidup. yang maha hidup, nah, ya terus. Yang terus menerus mengurus makhluknya. Ya, karena kita senantiasa diurus oleh Allah, artinya apapun diketahui oleh Allah. Jadi itulah kenapa orang senantiasa berdekatan dengan Allah jauh dari setan. Ya, terus Tidak mengantuk dan tidak tidur. itu hebatnya Allah. Dari sisi ini sekali lagi betapa Allah itu tidak pernah tidur, tidak karena dalam pengawasan terus kita. Ya, terus Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. jadi apapun yang terjadi di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya dalam kuasa Allah. Ya Allah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya, karena kita semuanya atas izin Allah, maka kalau kita membaca ayat kursi, inilah kekuatan kita. Setan tidak akan menggoda kita, tidak akan mampu bergoda kita kalau kita bersama dengan Allah. Terus, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. iya. Terus, Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. iya. Semua atas kehendak Allah. Dan terakhir, Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. karena Allah itu maha segalanya, inilah kehebatan ayat kursi. Maka pertanyaan sangat indah di dalam curhat tadi, bagaimana orang yang membaca ayat kursi dan tidak pernah ditinggalkan, bahkan setelah sholat. Setelah sholat itu walaupun wirid dikir terlalu buru-buru silahkan, tapi ayat kursi dulu dibaca. Perkara nanti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Sambil akbar jalan? itu sambil jalan silahkan. Oh, Tapi ayat kursi dulu karena disiapkan surga sebelum kita memasukinya. jadi setelah sholat jangan buru-buru berdiri, baca minimal ayat kursi Ayat begitu kursi, ya Ustadz iya. ya. Oke, nah ini kita lanjut ya Ustadz Ya, ya, ada ya. curhatan berikutnya. Silahkan nih Sobat Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy. Saya mau tanya, katanya kalau di bulan puasa itu kan setannya dibelenggu. Tapi kenapa ya kok kadang-kadang masih nggak tahan untuk sering batal, misalkan untuk nahan untuk nggak minum tuh sering nggak kuat gitu Ustaz. Gimana gitu ya Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randy, siang-siang puasa, lihat es teh dengan gelas berembun. Godaan lihat Ustadz. ban mobil aja serasa donat. Lihat karet aja dikira mie, ayam. ya Masya Allah, luar kan? biasa. Kenapa? Karena itu godaan setan. Jadi setan itu mungkin ada yang lepas. Karena semua setan dibelenggu, tapi kok masih ada godaan. Oh mungkin ada yang lepas nggak ikut gitu ya Ustadz Iya ya? itu. Selama ini gimana mungkin? Enggak dong, bukan maksud- saya dong. Iya maksud saya di situ. Karena ada dua godaan tadi. Ada godaan eksternal, internal. Mungkin setannya sudah dibelenggu, tetapi ada nafsu juga. Tapi prinsip setan memang menggoda dari semua arah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, boleh saya dibacakan? Al-A'raf ayat 17 jelas sekali bagaimana setan itu bisa menggoda dari yamin, dari warok, dari amam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu coba dibaca. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Dari depan, artinya orang tidak percaya kepada akhirat. Orang depan itu sesuatu yang akan kita lalui, sesuatu yang akan kita tempuh. Masa depan gitu. Masa Ustadz. depan kita jelas akhirat. Iya. Jadi rumah masa depan itu ya tipe 21 itu, 2 meter kali 1 meter itu. Jadi sehebat apapun nanti menujunya ke sana. Dan anehnya semuanya jadi hilang. Dia punya nama, begitu mati nama itu hilang. Jadi jenazah, jadi mayat. Tapi ayam nggak punya nama, begitu mati malah eksis namanya. Ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Artinya orang dibikin ragu terhadap akhirat. Ya. Maka kenapa orang tidak mau bertahan dengan kebenaran, kebaikan, dan pengen kemaksiatan? Karena dikira begitu. Orang yang, mohon maaf, orang yang puasa itu nanti ada surga, ada itu. Dia lupa bahwa kalau kamu menahan di sini, nanti di akhirat didapatkan bidadari, dikasih makanan sepuasnya segala macam. Dari depan. Jadi ragu dari depan itu godaan setan. Yang kedua, Dari belakang. dari belakang. Jadi orang dibikin, orang itu cinta kepada dunia. Makanya orang itu kalau udah cinta dunia takut mati. Namanya penyakit wahan. Karena cinta tidak ingin berpisah. Orang yang cinta tidak ingin berpisah. Maka orang yang hubud dunia pasti karohayatil maut. Orang cinta dunia nggak mau berpisah. Itulah cinta. Namanya mulai digabung. Yang susah kalau namanya Umar, pacarnya Rini, tanda tangannya urin itu kencing. Umar sama Rini maksudnya gitu ya. Suamimu namanya siapa, Nisa? Koko. Koko sama Nisa. Maka kalau tanda tangan kones gitu. Atau neko gitu. Yang masih enak sih neko daripada Umar sama Rini jadi urin ya, jadi kencing. Jadi orang dibikin cinta terhadap dunia, nggak mau sedekah, itu godaan setan. Karena orang dibikin semakin cinta, nggak mau berpisah dengan itu semuanya. Semakin dikekepin gitu ya Ustadz. Padahal ya. kalau hakikatnya secara konotatif justru yang cinta itu harus melekat dia. Maka kalau cinta pada harta dibawa mati, disedekahkan. Ya. Tidak hanya itu, Dari kanan. dari kanan, artinya manusia untuk berlebihan dalam beribadah. Itu. Atau ya berlebih-lebihan. Jadi begitu ekstrim ke kanan. Itu ke kanan. Dan juga Dan dari kiri dari mereka. kiri. Dari kiri. Tapi terus Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. ya, karena kurang mensyukurinya. Tapi tidak ada dari atas dan bawah kan? Iya. Itulah sebabnya puasa ini membuat kita satu puasa suruh banyak ke atas. Karena setan nggak ada godaan dari atas. Tidak ada. Yaitu banyak dekat pada Allah. Doa. Bawah itu dengan sholat. Sujud. Maka di bulan Ramadan orang berpuasa itu perbanyaklah doa. Dan alhamdulillah disitulah setan akan jauh. Karena jarang orang berpuasa itu berbuat maksiat. Oke. Mumpung puasa yuk kita pacaran, nggak Nggak ada. puasa-puasa kok pacaran. Ya. Seolah-olah kalau mau pacaran nunggu nanti setelah puasa. Buka puasa. Iya. Gitu. Kalau mau Puasa gibah nanti aja nunggu buka. Ya, perbanyak hubungan dengan Allah dan perbanyak sholat. Ya. Sholat itu dari bawah. Setan tidak kuasa anggota dari atas dan tidak dari bawah. Masya Allah, kita diingatkan lagi sama Ustadz ya hari ini ya untuk terus berdoa dan sholat, sujud ya Ustadz ya Masya untuk Allah. bisa menjauhkan dari godaan setan. Baiklah, nanti kita lanjutkan ya Ustadz curhat-curhatnya. Yang pasti kita masih ada di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto.
kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ustadz, ini nih aku sebenarnya masih agak kurang gimana gitu. Tadi Ustadz di segmen sebelumnya sempat ngomong. Sebenarnya kalau kurangnya banyak sih dari kamu. Iya sih memang sih. Cuman yang ini tuh benar-benar kepikiran. Apa? Jadi tadi kan Ustadz ngomong kalau harus sering berdoa dan sholat. Tapi kenyataannya Sobat Surga juga pasti ngerasain deh. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, itu langsung keingat sesuatu yang tadinya kita nggak ingat. Kunci mobil ada di mana, jemuran belum diambil, itu semua langsung keingat Ustadz. Makanya kalau Rasulullah sholat tidak langsung sholat. Biasanya ada warming up. Ada di mana orang perlu pemanasan. Makanya satu, sholat jangan terburu-buru. Tidak boleh orang itu mengejar untuk sholat. Artinya begitu takbir langsung lari, itu jangan. Satu. Maka Rasulullah kadang-kadang sholat tahiyatul masjid dulu. Kadang-kadang Rasulullah itu baca Quran dulu. Itu pengkondisian. Di samping juga sholat itu punya khasiat yang luar biasa. Tapi kalau berisi, kapsulnya ampuh. Tapi kalau isinya tepung hanya jadi kenyang, tidak bisa mengobati. Maka jangan salahkan sholatnya. Kalau masih sudah sholat kok masih korupsi, berarti dia belum sholat. Maksudnya belum sholat dengan benar gitu iya, ya Ustadz ya? Al-Ankabut boleh saya disiapkan. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 45. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Jadi kalau sudah kita berpuasa, kemudian kita sudah sholat, kok masih ada perbuatan keji dan mungkar. Satu, mungkin sholatnya belum khusyuk. Hatinya tidak hadir, pikirannya tidak di situ, gerakannya tidak tumaknina, tidak berjamaah. Ayat 45 surat Ayat Al-Ankabut. 45. Nah, surat Al-Ankabut ayat 45. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Coba dibaca. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Pertama, suruh baca Quran. Ada 5 kewajiban, tentu di lain kesempatan kita terangkan. Kita membaca, tapi juga memahami, juga menghafal, bahkan melaksanakan, mengamalkan, dan menyebarkan pada orang lain. Terus? Dan laksanakanlah sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada 2 makna, Nesa. Satu, kalau sudah sholat, insya Allah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, belum dikatakan sholat kalau belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mosok habis sholat masih nukar sendal di masjid, habis sholat kok naik bus nggak bayar, habis sholat masih ngemplang sana sini, habis sholat kok masih ngambil istri tetangga, jadi pelakor misalnya, itu semuanya, maka itu belum termasuk sholat. Wah, baiklah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jadi kita harus membenarkan sholat kita agar setan tidak menjadi musuh kita. Betul. Begitu ya Ustadz. Tetap ya. jadi musuh, Tetap tapi jadi kita bisa musuh, melawan. Tapi Ya. kita bisa melawan, Ya. kita punya bentengnya yaitu dengan sholat. Wah, sekali lagi terima kasih Ustadz atas Sama-sama, pencerahannya. Nesa. Ya. Besok kita bahas lagi dengan topik-topik yang berbeda. Untuk Sobat Surga yang mau curhat sama Ustadz, boleh banget. Silahkan kirim pertanyaan, kirim video ya ke akun Instagram kami di @curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nesa Gozal. Saya Wijayanto. Kita ketemu lagi besok, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.